Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madi Sekarang kembali hadir dalam dialog interaktif malam hari ini bersama BPOM di Denpasar. Ya, pemirsa, tanaman obat tidak hanya bermanfaat sebagai bumbu penyedap masakan, bahan makanan ataupun hiasan. Tanaman obat juga bermanfaat menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, tanaman obat dibuat dalam bentuk herbal dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Pemirsa, di malam hari ini kita akan mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana meningkatkan imun di masa pandemi dengan herbal sederhana di rumah, dan bagaimana pula tips sederhana meningkatkan saturasi oksigen. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada malam hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu DRA Desa Ketut Andika Andayani APT. Beliau adalah Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Om Swastiastu Bu Desa. Swastiastu Pak Niki. Astungkara sehat. Waduh, ini lama sekali nih gak ketemu sama Bu Desa ini. Lama, hampir 4 sehat tahun. selalu ya Bu ya. Astungkara sehat. Oke, terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini Bu Desa, dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita pada malam hari ini ya, Bu Desa. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang dokter, dan selain dokter beliau juga seorang penulis buku. Kalau saya lihat CV-nya, aduh, ini puluhan buku sudah diterbitkan beliau, dan ada buku yang sedang proses penyelesaian tentunya. Ada Dr. Wayan Mustika Esket, tentunya seorang dokter dan penulis buku. Om Swastiastu Dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya Dok? Sehat. Sehat ya Dok ya? Ya, sehat. Waduh, ini saya senang sekali nih kalau sudah ada dokter di sini. Saya rasa sehat selalu Dok kalau gitu. Dok, ini banyak juga yang saya ingin tanya nih. Masyarakat kan sering banget menyatakan, ayo dong, ketawa bisa menyehatkan imun, kemudian makanan juga bisa meningkatkan imun, seperti itu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan imun tubuh sih Dok? Jadi begini Pak Sekedar. Pada prinsipnya manusia ada seperti makhluk-makhluk hidup lainnya kan berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sehingga untuk menjaga kelangsungan hidup maka diperlukan kemampuan untuk melawan seleksi-seleksi alam, termasuk oleh virus, oleh apapun itu. Nah, ketika tubuh berusaha untuk melawan proses seleksi alam karena berbagai kuman atau mungkin hal-hal lain di kehidupan ini, itulah dibutuhkan sistem imunitas atau kekebalan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita memiliki sebuah sistem yang sangat-sangat cerdas untuk mengatasi berbagai serangan, entah kuman, entah dalam bentuk bakteri, virus dan sebagainya itu, entah cuaca dan sebagainya. Nah, jadi itulah fungsinya sistem imun atau kekebalan tubuh, supaya kita bisa lolos dari seleksi alam ini dengan proses adaptasi atau mungkin membunuh kuman-kuman yang tidak layak hidup di dalam tubuh kita. Nah, itu fungsi sistem imun. Cuman sistem imun kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi tubuh kita. Ada interaksi yang harus kita pahami, bahwa imunitas tubuh kita tidak hanya ditentukan oleh tubuh kita sendiri, ya, tubuh fisik kita oleh benda-benda fisik dari luar dalam bentuk makanan dan sebagainya, tetapi ada juga interaksi antara psikis, sosial, spiritual yang terlibat di dalam kondisi imun kita. Jadi walaupun kita olahraganya bagus, makannya bagus, kalau pikirannya kita stres, nah itu turun juga imun tubuh kita. Jadi intinya setiap orang akan berbeda-beda imun tubuh. Berbeda-beda. Ya, jadi kalau ada orang sama-sama olahraga, belum tentu mereka memiliki sistem imunitas yang sama. Kalau yang satunya adalah orang yang banyak stresnya dalam pekerjaan, ada mungkin kurang melakukan perenungan spiritual dalam dirinya gitu. Seperti itu. Walaupun dengan durasi yang sama, kemudian konsumsi makanan juga sama, tetapi imun tubuh mereka bisa berbeda. Betul. Karena makanya beberapa hal. Betul. Makanya banyak orang-orang yang tampaknya miskin, hidup sederhana, imunitas tubuhnya bagus, bisa bertahan sampai 100 tahun. Sementara yang kaya raya, yang makannya mewah dan sebagainya malah gampang sakit karena mungkin stresor dari pekerjaan. Berarti ada penyebab seseorang yang mengalami imun tubuhnya yang agak drop, menurun, seperti itu Dok? Betul. Jadi interaksi yang saya bilang tadi ini kan, yang bilang interaksi dari psikis atau mental, sosial dan spiritual, termasuk tubuh juga. Ada cara untuk meningkatkan imun agar kembali bangkit lagi, Dok? Ya, jadi dari sisi fisiknya kita lihat, karena rata-rata ada yang mengatakan 50% penyakit pada manusia disebabkan oleh ada faktor spiritualnya, 25% ada faktor psikis atau mental, 15% faktor sosial,
Kemudian 10% faktor fisik. Jadi kalau mau meningkatkan fisik kita supaya lebih bagus, lebih kuat dibandingkan yang lain, ada faktor fisik di dalam diri dan di luar diri yang perlu kita tingkatkan. Di dalam diri tentu kita mesti banyak gerak, mesti meningkatkan kebersihan, higienitas dan sebagainya. Kemudian dari luar diri tentu berupa makanan, minuman atau hal-hal yang kita dapatkan dari luar diri itu yang membantu proses produksi sistem imun kita supaya lebih optimal. Tapi di dalam diri kita tentu kita lakukan hal yang sama, cukup istirahat, cukup olahraga, itu cukup menjaga kebersihan, gitu. Asal jangan kelebihan. Kalau menjaga kebersihan yang berlebihan juga bahaya, itu namanya obsesif kompulsif. Oh, saya sudah cuci tangan belum ya? Jadi berulang-ulang cuci tangan karena terlalu fobia terhadap ini juga berpengaruh. Karena kalau demikian itu bisa dipengaruhi oleh faktor psikisnya berarti. Orang yang kelebihan kecemasan, fobia, malah sistem imunnya menurun oleh karena muncul hormon-hormon stresor di dalam. Jadi sesuatu yang dikonsumsi pun juga bisa mempengaruhi kondisi imun seseorang, Dok? Yang dikonsumsi itu kan bahan-bahannya, bahan-bahan untuk membantu produksi sistem imun. Tapi kalau di dalam tubuh kita, dalam kecerdasan tubuh kita untuk memproduksi sistem imun itu terganggu oleh psikis bekerjanya. Nah, jadi misalnya kita ada pabrik nih, pabrik produksi sistem imun gitu misalnya di dalam. Terus yang bekerja walaupun bahan-bahannya bagus, yang bekerjanya stres, marah-marah dan sebagainya, kan kacau juga hasil produksinya. Nah, sederhananya kayak seperti itu. Jadi kalau pikiran kita sebagai pekerja yang cerdas membantu kecerdasan tubuh di dalam itu bekerja untuk menghasilkan sistem imun, tetapi pikiran banyak stresnya. Jadi sama dengan pekerjaannya stres, bahan-bahan yang bagus tidak ada gunanya. Gitu. Jadi harus ada kolaborasi antara pikiran yang tenang, penuh kegembiraan, dengan yang bahagia, yang tidak banyak cemas, bahan-bahan yang masuk bagus, mantap. Harus seimbang. Seimbang. Baik, Dokter dan Bu Desa, ini baru permulaan ini. Kita akan bahas lagi bagaimana sebenarnya peningkatan imun di masa pandemi dengan herbal sederhana di rumah dan bagaimana tips sederhana meningkatkan saturasi oksigen. Pemirsa, jangan kemana-mana di sesi berikutnya. Nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami akan mengundang Anda berinteraksi di 0361894840 dan juga di 0361894841. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya masih dalam dialog bersama BP POM di Denpasar, meningkatkan imun di masa pandemi dengan herbal sederhana di rumah dan bagaimana tips sederhana meningkatkan saturasi oksigen masih menjadi topik kita bersama Ibu Desa Ketut Andika Andayani. Beliau merupakan koordinator kelompok substansi pemeriksaan BP POM di Denpasar dan yang pastinya hari ini kita berkesempatan mendatangkan seorang dokter dan penulis buku, ada Dr. Wayan Mustika SK tentunya. Dok, kalau tadi dokter mengatakan ini harus balance antara apa yang dimaksud dengan imun tubuh itu sendiri. Tetapi ada nggak sih dok cara meningkatkan imun tubuh seseorang jika dia lagi dalam kondisi tidak sehat secara fisik, sakit seperti itu, Dok? Ya tentu pertama ketika kita mengalami sebuah gangguan fisik, tentu yang paling sering muncul adalah kecemasan. Karena kita takut akan sakit, takut mati, takut menderita dan sebagainya. Jadi efek kepada psikologis itu yang perlu kita cegah. Jangan sampai sakit fisik kita menyebabkan kita mengalami gangguan juga di psikis. Karena gangguan di psikis akan balik lagi menyebabkan kita sakit di fisik kita. Gitu. Misalnya, kalau kita sesak karena faktor infeksi COVID, ya. Ketika dia ringan tapi ditambah kecemasan, sesaknya bertambah. Jadi kita tambah panik. Nah, ketika kita tambah panik, sistem imun kita menurun. Sehingga dengan cara apa kita kemudian meningkatkan? Pertama kita cegah dia tidak meningkat, kemudian yang kedua tentu kita tingkatkan dia mengalami sistem imun kita tingkatkan dengan satu bahan-bahan peningkatan produksi sistem imun dari luar berupa makanan yang tepat, kemudian yang banyak mengandung bahan-bahan untuk antioksidan, kemudian anti radang, kemudian yang membantu produksi sistem imun. Ya, untuk fisik kita cukup istirahat, cukup olahraga. Lalu untuk batin kita, untuk psikis kita, perbanyak hal-hal yang membuat kita gembira
alih-alih kita memikirkan hal-hal yang mencemaskan kita. Karena apa yang kita takutkan akan mendatangi kita, apa yang kita inginkan akan mendatangi kita juga. Jadi alih-alih kita cemas memikirkan angka 3% yang mengalami pemburukan, kita pikirkan 97% yang mengalami kebaikan. Baik. Jadi dengan demikian kita tidak tambah cemas. Jadi kalau kita sudah tidak tambah cemas, yang terjadi adalah kita mengurangi terbentuknya hormon-hormon kortisol. Apalagi kalau kita bisa nonton video atau apa yang membuat kita gembira atau bisa nyanyi dan sebagainya. Oke. Nanti hormon yang meningkat tuh hormon serotonin, hormon bahagia yang juga akan membantu tubuh memproduksi sistem imun. Atau meningkatkan imunitas kita dengan hormon serotonin yang kita bentuk oleh kegembiraan kita. Makanya di Bali kita diajarkan hunasi ice itu ketawa. Jadi dengan ketawa kita tuh menjadi rahajeng. Rahnya sampai ke ajeng, ajang itu wajah. Atau kemudian darah kita mengandung hormon-hormon yang baik, yang ayu, serotonin, dopamin, endorfin, dan oksitosin. Jadi rahnya ayu. Jadi nunas ice, rahajeng, rahayu itu sebuah pesan yang mendalam dari orang-orang tua kita dulu. Jadi dengan cara demikian. Nah, ini ada yang menarik sekali adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tepat seperti itu. Menurut dokter ini makanan yang tepat itu seperti apa yang harus kita konsumsi ketika seseorang mengalami kondisi yang tidak sehat saat sakit untuk meningkatkan imun tubuh mereka? Ya, tentu makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin, mineral, karbohidrat dalam takaran yang tepat, jangan berlebihan. Sehingga ketika kita memang lagi sakit, tentu yang dibutuhkan banyak vitamin dan banyak mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karbohidratnya mungkin karena kita istirahat kurangi lebih banyak kan sayur, buah. Nah, sehingga nanti itu akan dipakai untuk bahan-bahan pembentukan. Nanti Ibu Desa dari Balai POM yang akan banyak menyampaikan. Namun secara ilustrasinya ada tujuh yang paling sering dikenal sebagai bahan-bahan untuk menambah imunitas dari bahan-bahan herbal itu. Ada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kemudian ada juga mengkudu, ya semacam itulah. Ya, nanti Bu Desa akan lebih banyak menceritakan itu bagaimana kita mengolah itu. Jadi tradisional itu bukan berarti tidak bagus, tetapi kadang-kadang tradisional itu ketika dikemas dengan baik itu memang karena tubuh kita ini alam semesta. Apalagi di saat pandemi ini sendiri ada banyak juga yang mengatakan ayo back to nature lagi, kembali ke alam lagi seperti itu. Dok, oke, Bu Desa, ini seperti apa program-program dari BP POM khususnya di Denpasar ini sendiri dalam situasi pandemi ini sendiri untuk pengawasan bahan makanan, minuman, obat yang beredar di masyarakat, Bu Desa? Selama pandemi ini Balai Besar POM di Denpasar tetap melakukan pengawasan secara rutin walaupun istilahnya PPKM ya, seperti itu kami tetap melakukan pengawasan karena produk kan tetap beredar, jadi masyarakat tetap harus dilindungi. Cuma petugas kami tentunya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kemudian untuk yang pengawasan terutama yang mengajukan permohonan registrasi bila memang tidak siap pelaku usaha didatengin untuk on-site gitu, kami bisa melakukan secara desktop, jadi secara online nanti mereka mengirimkan dokumen secara online, kemudian kami akan evaluasi dokumennya, kemudian kita mengawasan dengan secara online juga, jadi menggunakan video call seperti itu dilakukan pengawasan. Jadi tetap tugas kita untuk melindungi masyarakat tetap harus jalan dalam kondisi apa. Oke, selama pandemi ini sendiri adakah peningkatan produk-produk dari masyarakat yang berbentuk herbal yang semakin meningkat yang dikonsumsi nantinya oleh masyarakat, Bu Desa? Memang selama pandemi ini justru yang banyak meningkat adalah produk olahan pangan. Jadi pelaku usaha banyak berkreasi untuk memproduksi, membuat produk pangan. Di samping juga memang ada obat tradisional juga, obat herbal yang umumnya digunakan untuk menambah stamina tadi sama Pak Dokter seperti itu. Tetapi lebih karena itu untuk penggunaan obat herbal ini adalah secara dikonsumsi secara sehari-hari, sehingga itu seperti produk
siap saji yang tidak perlu didaftarkan, kecuali diolah dalam bentuk kemasan, kemudian berlabel yang akan didistribusikan secara luas, itu baru didaftarkan sebagai izin BPOM. Tetapi kalau untuk dikonsumsi di sekitar lingkungan keluarga sendiri kan itu tidak perlu didaftarkan. Hanya mereka menggunakan obat herbal itu untuk kepentingan sendiri untuk di keluarganya. Tapi kalau dari segi pelaku usaha, justru pada saat pandemi ini banyak yang mengajukan permohonan terhadap produk pangan olahan, karena banyak yang istilahnya mereka tanda petik tidak bisa beraktivitas di tempat kerjanya yang lama karena ada PHK, ada pengurangan karyawan, sehingga mereka berinovasi membuat suatu produk-produk baru yang tentunya itu harus didaftarkan, dan ternyata harus didaftarkan di Badan POM, dan memang kelihatan sekali agak meningkat untuk proses registrasi di Badan POM untuk pangan olahan. Dalam situasi pandemi ini sendiri, produk pangan olahan semakin meningkat, kemudian adakah dari Badan BP POM di Denpasar sendiri memberikan kemudahan bagi mereka, atau memang harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku untuk mendapatkan izin seperti itu? Kalau Badan POM memang punya program khusus untuk membantu UMKM. Rata-rata mereka kan UMKM, baik itu yang pelaku usaha dari segi pangan olahan maupun herbal itu lebih banyak dari UMKM. Kami melakukan pengawalan, membantu mendampingi mereka untuk melakukan proses registrasi. Juga Badan POM juga punya program, apabila pelaku usaha tidak mampu untuk menguji produknya, kami juga membantu menguji sampel, karena untuk registrasi harus ada hasil uji. Badan POM juga ada pendampingan untuk pengujian produknya. Seperti itu. Jadi banyak hal yang dibantu oleh Badan POM dalam menghadapi pandemi kepada pelaku usaha, dan ada juga kemudahan-kemudahan dalam hal proses perizinan yang lebih disederhanakan, seperti itu. Lebih fleksibel, tetapi aturan tetap berjalan untuk menjaga bahwa produk itu tetap bermutu dan aman, tetap harus berjalan, tetapi kita membantu dengan cara melakukan pengawalan, kemudian mendampingi sampai proses registrasi, kemudian bila memang pelaku usaha UMKM memerlukan tidak mampu untuk menguji sampelnya, kami akan bantu, tetapi memang itu ada dibatasi kuotanya. Selama kuota masih ada, kami akan bantu dengan biaya uji dari Badan POM. Dan selama ini pun prosentase mereka yang melakukan atau mencari izin untuk produk pangan olahan ini sendiri juga semakin meningkat seperti kata Bu Desa. Seperti itu. Jadi ya itu karena mereka beralih profesi dari awalnya jadi karyawan, terus berinovasi untuk membuat suatu produk baru yang harus didaftarkan ke Badan POM. Mereka tentunya tidak paham. Kami menyediakan juga layanan konsultasi selama pandemi. Kami PPKM juga ada layanan lewat WhatsApp, karena kan tidak mungkin telepon kantor tutup karena WFH ya Pak ya. Pak Karang, terus akhirnya kami juga memberikan inovasi dengan memberikan pelayanan lewat WhatsApp. Jadi tetap walaupun pandemi, walaupun PPKM, kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mereka yang mendapatkan pelayanan ini sendiri dari 8 kabupaten kota di Bali ini dilayani? Kebetulan Balai Besar POM Denpasar saat ini mewilayahi 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota di Bali, di luar Buleleng dan Jemberana, karena Buleleng dan Jemberana sudah masuk ke wilayah kerja Lokapom Buleleng. Jadi kami membawahi 7 kabupaten kota di Provinsi Bali di luar Buleleng dan Jemberana. Itu kami berikan pelayanan. Tidak, kadang-kadang teman-teman malah di hari libur pun siap memberikan pelayanan lewat WhatsApp tersebut. Baik. Pak Dokter, ini kan kita mengambil sebuah topik meningkatkan imun di masa pandemi dengan herbal sederhana di rumah. Ternyata dari rumah pun kita bisa membuat herbal, untuk meningkatkan imun sendiri, Dok. Ya, bisa. Seperti apa, Dok? Salah satunya begini, di masa pandemi banyak orang cemas. Ketika orang cemas, asam lambungnya meningkat, sehingga banyak orang kemudian mengalami GERD, jadi gastroesophageal reflux atau bahasa orang Balinya tuh sering-sering ngeluah apa namanya itu ya, semacam itu. Jadi asam lambungnya meningkat itu bisa menimbulkan batuk-batuk kering. Luntab-luntab gitu ya, Dok. Sehingga ada bahan sederhana yang bisa dipakai untuk mengatasi ini. Pengalaman saya sendiri menggunakan itu. Yang gunakan jamu kunyit yang dijual di jalanan itu, minum aja jamu kunyit. Dia malah sangat-sangat membantu.
Karena jamu kunyit kan yang kurkuma domestica istilahnya, dia bisa membantu mengurangi radang. Karena dia berefek anti radang, sekaligus juga dia antioksidan dan meningkatkan sistem imun. Sehingga jamu kunyit yang sering dijual itu bisa membantu. Kalau kita minum misalnya di antara jam makan atau habis makan kita minum itu. Itu sangat-sangat mengurangi. Banyak orang yang mengalami kecemasan dan mengalami kondisi itu yang sarankan demikian, bagus. Nah, untuk menghangatkan tubuh kita bisa pakai teh sama jahe, karena jahe mengandung atsiri yang juga anti radang, sehingga bagus sekali untuk membantu itu. Sehingga kalau kita misalnya masuk angin gitu kita minum yang hangat seperti jahe itu akan membantu keluarnya keringat dan sebagainya itu. Nah, lalu ada temulawak, ada pagagan malah, tapi saya jarang tahu, belum pernah coba pagagan. Ada antioksidan lain yang ada teh rosella, teh bunga teleng ya. Oh iya. Saya sering buat teh bunga celeng ya. Kalau di rumah celeng dibilang ya. Tiap hari ngempok itu bagus. Terus langsung diseduh. Nggak apa-apa, Dok? Nggak apa-apa, itu antioksidan. Ada juga sekarang yang nanam pohon mint di rumahnya. Sehingga nanti tehnya campur mint, mantap. Iya. Itu menyegarkan dan ada napas kita seperti kita minum Kalau kita gosok gigi ada mintnya, napas kita lega karena dia mengandung dekongestan. Kayak plong gitu rasanya, Dok ya. Plong gimana. Nah, kalau dengan plong itu, napas kita akan lebih banyak menyerap oksigen. Gitu, Oke, baik. Dokter dan Bu Desa, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana meningkatkan imun di masa pandemi dengan herbal sederhana di rumah dan bagaimana tips sederhana meningkatkan saturasi oksigen masih menjadi topik kita. Masih bersama Ibu Desa Ketut Andika Andayani. Beliau merupakan koordinator kelompok substansi pemeriksaan BB POM di Denpasar, dan pastinya juga sudah hadir seorang dokter sekaligus penulis buku, Dr. Wayan Mustika SK tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Dokter Mustika, ternyata banyak sekali obat-obat sederhana yang bisa herbal ini bisa dikatakan obat nggak sih, Dok? Kalau dia digunakan sebagai obat, dia menjadi obat. Kalau digunakan sebagai makanan, dia sebagai makanan. Baik. Kadang obat itu bukan makanan, tapi makanan itu bisa menjadi obat. Sehingga kalau kita misalnya makan pisang gitu misalnya, itu bisa mengandung obat juga. Kalau kita minum air kelapa muda, itu bisa menjadi obat diare gitu. Karena kalau kita mengalami diare sehingga dia mengalami dehidrasi, kelapa muda bisa membantu ketika belum ada oralit gitu misalnya. Nah, jadi makanan bisa menjadi obat. Sehingga kalau kita makan berlebihan sama aja kita makan obat berlebihan. Baik. Berarti ada yang perlu diketahui atau masyarakat harus juga cerdas memilih herbal yang baik dan benar juga. Betul. Dan selalu kita pikirkan kelebihan dan dosisnya, takarannya. Jangan sampai apapun yang berlebihan akan berbahaya. Sama seperti ajaran di Bali misalnya, kalau arak atau alkohol diminum itu bisa bagus dalam tahapan dia segelas atau dosisnya lah, satu dosis gitu. Karena di luar negeri itu banyak orang makan daging tapi kolesterolnya biasa karena ternyata dia minum wine. Baik. Nah, kalau di sini mungkin kita tua atau arak, asal jangan berlebihan. Nah, termasuk herbal juga berlebihan, berbahaya kalau berlebihan apapun itu. Baik. Jamu juga berlebihan berbahaya. Tapi kalau dalam takaran yang cukup, ya itu akan sangat bermanfaat. Baik, Bu Desa, dengan pemeriksaan dari koordinator kelompok substansi pemeriksaan BB POM di Denpasar, kemudian Bu Desa mengatakan bahwa ini produk pangan olahan juga cukup meningkat bagi pelaku usaha, harus mengikuti jalur yang harus ditetapkan, ditetapkan. Kemudian ini berarti ada prosentasenya untuk obat tradisional atau herbal juga yang didaftarkan oleh masyarakat. Ya. Untuk saat ini memang trennya untuk pendaftaran obat tradisional itu adalah lebih banyak ke produk
obat luar, minyak balur. Jadi minyak balur mungkin untuk meningkatkan capek-capek itu mereka menggunakan minyak balur, dan memang saat ini memang banyak yang meregistrasi untuk minyak balur. Oke, baik. Kita ke Sumatera nih, Ki. Ada Pak Japa di Palembang. Swastiastu, selamat malam. Selamat malam, Om Swastiastu. Swastiastu, selamat malam. Aduh, terima kasih yang bisa masih ngobrol, bisa bicara dengan teman-teman di Bali TV nih dari Palembang. Suksuma. Gini Pak, yang mau nanya, gini kepasan tiang kan ini sedikit ini Pak, yang ini pernah tinggal di Bali, yang punya satu rumah itu di daerah Semakatos Pak. Kepasan kompleks tiang tinggal itu rata-rata kena stroke Pak. Nah, Bapak tiang itu waktu tiang ambil S3 di Udayana itu juga ke Bali, sekarang juga di Palembang menderita stroke. Dia nggak tahu sejauh apa Pak, dan bagaimana caranya kita untuk bisa mengobati diri kita sendiri terhadap penyakit degeneratif ini ya Pak. Yang saya takutkan itu Pak, menurut salah satu penelitian dari profesor di Inggris yang saya baca dari jurnalnya di Oxford, ternyata pipa-pipa aliran air minum itu bisa menjadi mediasi penyebaran toksik darah ya Pak. Seperti kalium, bikarbonat yang bisa menarik sodium lebih banyak sehingga orang mengalami penyakit darah tinggi lebih hebat. Nah, saya minta tolong Pak, sejauh apa pemerintah, terutama kita tenaga ahli kesehatan peduli. Karena masalahnya yang saya lihat itu sekarang dokter itu hanya menjadi mediasi daripada tenaga medis dan obat-obatan pabrik ya. Saya nggak mengerti sejauh apa, tapi tolong Pak diperhatikan. Karena waktu tiang sekolah di Inggris, yang sempat diterima di Oxford, saya melihat perkembangan teknologi untuk stroke itu sudah bisa penyedotan sumbatan itu. Tapi di Indonesia, teknologi itu belum ada. Sehingga itu menyebabkan banyak sekali orang mengalami kecacatan sampai sekarang. Jadi dia nggak ngerti sejauh apa, tapi terus terang kemarin yang juga sempat bicara dengan salah satu teman tiang. Saya tidak tahu sejauh apa, hanya mohon Pak petunjuk apa yang harus saya lakukan. Yang kedua Pak, dia mau tanya, sejauh apa Pak penduduk Bali itu bisa keluar daripada prinsip hate, kebencian terhadap kaum pendatang Pak. Yang tenaga ahli S3 lulusan dari Inggris, pulang atas perintah dari Pak Dubes, yang disiksa Pak, kaki tiang dibakar hidup-hidup oleh orang satu Banjar. Saya nggak ngerti sejauh apa dan bagaimana saya mencari obat Pak untuk keluar dari penyakit psikiatrik yang mereka lakukan kepada saya. Kebencian, dendam, iri hati. Nah, saya mohon Pak, apakah oksigen yang paling baik untuk itu? Baik. Karena tiang sendiri Pak, maaf sebelumnya, tiang datang ke situ dengan baik-baik, tapi tiang itu Pak dirusak cara berpikir tiang. Kemudian tidak hanya sampai di sana, penyakit degeneratif itu bisa diciptakan dengan metodologi the magic of chemistry. Tolong Pak diberikan petunjuk. Terima kasih. Obat yang baik. Terima kasih Pak Japa dari Palembang Suksuma. Baik. Mungkin Pak Dokter ada masukan juga dari rekan semeton kita di Palembang. Ya, untuk teknologi bagaimana penyembuhan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah yang menyebabkan stroke itu tentu akan menjadi kewenangan dari sistem pendidikan kita di Fakultas Kedokteran untuk bagaimana meningkatkan kemampuan para dokter kita di sini untuk memiliki teknologi yang sama atau mengadopsi teknologi yang sama dari luar negeri yang sudah maju. Tetapi kita di sini saat ini sedang berbicara tentang bagaimana kita membantu dengan obat-obatan herbal itu mencegah hal-hal yang menyebabkan kita mengalami penurunan imun, termasuk nanti di dalamnya adalah yang menyebabkan kita mengalami kondisi di mana pembuluh darah kita rusak oleh karena obat-obat makanan-makanan yang banyak mengandung oksidan atau rokok yang menimbulkan oksidan banyak, luka-luka pada pembuluh darah sehingga terjadilah penyumbatan, atau mungkin karena kolesterol kita tinggi
Nah, sehingga dengan demikian herbal apa yang bisa kita kita pakai ya untuk mengurangi kolesterol itu seperti yang sudah disampaikan tadi itu. Nah, jadi masalah teknisnya kita serahkan kepada yang berwenang untuk meningkatkan sistem pendidikan yang berteknologi lebih maju. Kemudian kita secara psikologis bagaimana kita menjadi lebih tenang sehingga psikis kita tidak memperburuk keadaan penyakit degeneratif yang kita alami oleh faktor-faktor yang ada dari luar diri kita, termasuk dari sumber makanan, minuman, dan sebagainya itu. Nah, kemudian mengatasi bagaimana situasi yang terjadi oleh karena penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor mistik ya tadi ya dibilang ya, faktor-faktor mistik. Nah, rata-rata itu perlu direnungkan lebih mendalam apa yang memang faktor mistik apa enggak. Kadang-kadang kalau di Bali itu sudah ngomong mistik itu kata-katanya begini, wah ini tidak jauh-jauh lidah dan gigi, lalu konsep kita wah ini teman menyakiti dan sebagainya. Padahal lidah dan gigi mungkin yang dimaksud adalah fisik kita disakiti oleh pikiran kita sendiri. Jadi berkenaan dengan atau spiritual kita sendirilah. Jadi bukan ada sesuatu di luar diri kita. Jadi orang lain tidak akan bisa menyakiti kita kalau kita kebal. Ya, kan ada banyak virus yang bersifat fisik yang menyakiti kita. Kalau imun kita tidak bagus. Atau virus-virus akal budi. Seperti orang-orang yang mencaci kita, membenci kita, berbicara kasar pada kita. Kalau kita kuat secara ego, secara mekanisme pembelaan ego, maka kita tidak akan mementingkan hal-hal yang menyebabkan batin kita sakit seperti itu. Jadi kalau kita sudah kuat, ya, hidup ini ngapain harus dirumitkan dengan hal-hal yang merumitkan kita. Kalau itu menyakitkan kita, ya sudah abaikan saja. Nah, kira-kira seperti itu cara kita mencegah diri kita tersakiti oleh hal-hal yang disebut metafisik tadi. Tergantung pada kekuatan pikiran kita sendiri. Baik. Terima kasih Pak Japa dari Palembang. Saya ke Bu Desa kembali lagi ke topik kita. Bu Desa, seandainya ada masyarakat yang ingin mendaftarkan produk-produk olahan mereka ini sendiri, apa yang harus mereka persiapkan? Yang jelas untuk di Badan POM sendiri khususnya sarana untuk produk olahan ataupun produk herbal olahan, seperti ya, obat itu. dan makanan lah ya, obat maupun obat tradisional, kosmetik maupun pangan olahan. Jadi pelaku usaha menyiapkan fasilitas industrinya. Itu bagaimana persyaratannya, kami ada layanan konsultasi karena kami dalam menjalankan tugas untuk memberikan rekomendasi dalam rangka proses registrasi di Badan POM itu ada timeline. Jadi semua harus berpacu dengan waktu dan semua dibatasi dengan waktu sehingga pelaku usaha bisa berkonsultasi dulu ke Balai POM. Kami punya fasilitator yang bisa mendampingin apa yang harus dipersyaratkan, yang pasti adalah dokumen, kemudian fasilitas yang harus memenuhi syarat penerapan cara produksi yang baik, apakah itu untuk pangan, untuk obat tradisional, untuk obat herbal, untuk kosmetik dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah kami audit dan layak diberikan rekomendasi untuk proses registrasi, nanti Badan POM, Balai Besar POM Denpasar akan mengeluarkan rekomendasi untuk proses registrasi. Dan di Badan POM proses registrasi semua secara aplikasi, secara online, jadi tidak harus datang ke Jakarta untuk registrasi, tapi by on aplikasi semua. Dan Balai POM di Denpasar sendiri siap mengawal dari mulai konsultasi, proses untuk persiapan dokumen dan sarananya, kemudian proses registrasi, karena banyak juga pelaku usaha terutama yang herbal ini Pak Karang, mereka gaptek teknologi, jadi mau registrasi pakai aplikasi harus didampingin, kami akan membantu mendampingin untuk proses aplikasi. Jadi kami benar-benar mengawal bagaimana UMKM ini bisa bersaing dalam kondisi pandemi ini, seperti itu. Jadi bisa dikatakan hal-hal yang perlu diperhatikan atau diketahui sebelum melakukan peregistrasian sendiri, seperti bagaimana kualitas dari barang atau olahan yang dihasilkan, kemudian uji klinik dan keamanannya juga. Uji laboratorium, jangan sampai klinik ya. Uji laboratorium, seperti tadi saya sampaikan, kami juga ada program membantu UMKM dengan uji laboratorium. Karena salah satu persyaratan untuk registrasi di Badan POM harus ada hasil uji yang mencatatkan produk itu aman dan bermutu. Jadi itu yang kami lakukan untuk mengawal UMKM yang mau proses registrasi di Badan POM. Oke, aman dan bermutu, itu kategori aman dan bermutu itu sendiri seperti apa Bu? Kalau aman itu dalam tanda artinya bahwa produk yang dihasilkan itu bebas dari cemaran
kimia, cemaran fisika, dan cemaran mikrobiologi. Kalau bermutu artinya mereka mutunya memenuhi syarat, misalnya harus mengandung karbohidrat berapa, harus mengandung protein berapa untuk produk tertentu, itu harus dipenuhi persyaratan tersebut gitu. Jadi dua-duanya harus terpenuhi untuk proses registrasi. Nah, itu harus ditunjukkan dengan hasil uji. Seperti itu. Nah, itu salah satu persyaratan untuk proses registrasi itu yang dikawal oleh Badan POM, oleh Balai Besar POM di Denpasar untuk proses registrasi. Jadi jangan khawatir ya, dari pengawalan kemudian mendampingi itu Malahan kami sarankan jangan mencari calo, apa istilahnya ya, pihak ketiga, karena kalau mencari pihak ketiga akan memberikan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal, karena kan harus bayar kan Pak. Sekarang sementara waktunya nanti dibuat seolah-olah susah, padahal sebenarnya kalau sudah konsultasi langsung malah lebih mudah, karena segala sesuatunya akan diinformasikan secara jelas dan diberikan contoh oleh petugas kami. Ya, Bu Desa, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat kembali, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, bagaimana meningkatkan imun di masa pandemi dengan herbal sederhana di rumah dan tips sederhana meningkatkan saturasi oksigen masih menjadi topik kita di sesi yang terakhir ini. Masih bersama Ibu Desa Ketut Andika Andayani, beliau merupakan koordinator kelompok substansi pemeriksaan BB POM di Denpasar. Dan hadir pula malam hari ini ada Dr. Wayan Mustika Esket, beliau merupakan seorang dokter dan juga sekaligus penulis buku. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dok, sesuai dengan topik kita yaitu bagaimana tips sederhana meningkatkan saturasi oksigen. Tetapi banyak juga yang mungkin belum mengetahui apa yang dimaksud dengan saturasi oksigen ini sendiri, Dok. Ya. Saturasi oksigen secara sederhananya itu adalah kadar atau konsentrasi oksigen di dalam darah kita. Jadi kalau kita mengalami infeksi COVID, tentu oleh karena faktor tersumbatnya atau mengecilnya jalan nafas kita, sehingga udara yang masuk kemudian mengalami penurunan volume. Kemudian karena di kantung udara kita di alveoli itu mengalami pengecilan ruang oleh karena banyak cairan barangkali pada pneumonia, pada radang paru-paru itu, sehingga kadar oksigen yang masuk sedikit. Kemudian pertukaran oksigen antara ruang kantung udara di paru-paru dengan darah yang mengalir ke situ juga sedikit, sehingga konsentrasi oksigen di dalam cairan darah kita juga berkurang. Jadi itu yang disebut penurunan saturasi. Jadi saturasi adalah konsentrasi, sederhananya konsentrasi oksigen di dalam darah kita. Baik. Sebelum kita lanjutkan ada Bapak Putra ya dari Denpasar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Putra. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Durus Pak Putra. Pertama yang terima kasih nih dengan Pak Dr. Mustika, pengetahuan yang praktis sekali ketika pandemi saat ini banyak orang yang terinfeksi. Ya, jadi yang sepakat, jadi dari beberapa pengakuan yang terkena COVID, ternyata kecemasan itu menurunkan imun, dan kebanyakan yang imunnya turun karena cemas yang berlebihan itu lewat. Nah, oleh karena itu terima kasih Pak Dr. Mustika sudah memberikan pengetahuan yang sangat praktis. Dan saya mendengar, membaca juga bahwa Pak Dr. Mustika menyusun buku. Kiranya bisa diinformasikan bukunya, kemudian di mana bisa mendapatkan. Oke, baik. Saya kira itu, terima kasih. Om Santi Om. Sukses Pak Putra di Denpasar, Pak. Berarti ada kecemasan juga bisa menurunkan imun ya, Dok. Betul. Baik. Nanti setelah acara mungkin bisa nelpon kembali ya. Nanti kita beritahu nanti di mana bisa mendapatkan buku beliau tentunya. Baik, Dok. Sebenarnya apa penyebab dari saturasi oksigen itu sendiri rendah? Rendah, ya. Satu kan kadar oksigen di luar rendah.
masuknya berkurang oleh karena penyempitan saluran napas, atau mungkin karena ada ruang-ruang di kantung udara di alveoli itu mengecil oleh karena sebagian mungkin terisi cairan, gitu. Atau mungkin karena kita tidak cukup untuk menghirupnya, sehingga untuk meningkatkan saturasi oksigen itu pertama semuanya harus bersih. Udara di luar banyak mengandung oksigen, sehingga di bawah pohon itu bagus. Di bawah pohon, terutama jangan malam-malam. Kalau malam-malam malah karbon dioksidanya yang banyak. Kalau siang-siang, pagi-pagi itu kan oksigennya banyak diproduksi dari pepohonan. Sehingga kalau kita lagi isolasi mandiri di rumah gitu misalnya, mungkin di bawah pohon bagus, atau cari udara yang segar, kemudian dengan tarikan napas yang cukup panjang, itu walaupun ada penyempitan mungkin karena daha atau dan lain sebagainya, itu kemudian penarikan yang cukup panjang itu memberi kesempatan untuk pertukaran oksigen dengan darah yang mengalir ke paru-paru itu terjadi cukup. Tapi kalau kita tersengal-sengal oleh karena kecemasan, sudah oksigen di luarnya miskin, masuknya sedikit, cepat lagi dikeluarin karena kita tersengal. Nah, jadi dibutuhkanlah waktu kontak antara darah dengan oksigen kita cukup dengan cara tarik nafas panjang, kemudian tahan sejenak, lalu keluarkan lagi, kemudian berdiam di tempat yang kaya oksigen. Gitu. Itu sehingga pada orang yang kondisinya berat, dia membutuhkan oksigen murni. Lewat tabung oksigen itu harus dihirup. Tapi kalau kita yang barangkali belum seperti itu, ya lebih banyaklah berdiam di bawah pepohonan yang produksi oksigennya banyak. Gitu. Jadi bisa kita deteksi saturasi oksigen kita sendiri? Bisa, itu ada alat namanya oximeter. Ada alat oximeter, sehingga ini yang paling penting sebenarnya alat oximeter. Karena kadang-kadang itu banyak orang penderita hipoksia yang mengalami hipoksia happy hipoksia. Jadi dia tidak menunjukkan gejala apa-apa, sebenarnya saturasi oksigennya sedang menurun. Sehingga ini yang tidak terpantau. Tapi kalau kita sudah memakai oximeter, sudah ketahuan itu, apa menurun di bawah 90 apa tidak. Jadi kalau sudah menurun di bawah 90, ada tanda-tanda yang kita harus pikirkan untuk melakukan tindakan yang lebih terapis, artinya butuh kadar oksigen yang lebih tinggi. Jadi saturasi oksigen yang normal itu seperti apa sih, Dok? Ya harusnya 100, di atas 90. Di atas 90? Harusnya 100-an kalau bagus. Tapi kalau misalnya di bawah itu apalagi 80, oleh karena kita mengalami infeksi seperti ini tentu harus di rumah sakit lah. Jadi dibutuhkan. ada akibatnya ada ketika akibat, saturasi oksigen rendah? Karena otak kita yang kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan kita mengalami kematian otak atau kerusakan otak. Jadi ada otak itu sangat membutuhkan energi berupa glukosa, gula dan oksigen. Jadi kalau kita mengalami kekurangan gula, makanya kita bisa pingsan. Supaya apa? Supaya yang lainnya di shutdown. Jadi seluruh otot kita tidak lagi melakukan apa-apa untuk menghabiskan gula, sehingga difokuskan ke gula dan oksigennya ke otak. Kadang-kadang kita pingsan kalau kita kehabisan itu. Jadi untuk menormalkan saturasi oksigen tersebut, ada teknik bernapasnya. Teknik bernapas ini sudah banyak di-share di video-video yang silakan dicari lagi. Tapi jadi hanya bernafas saja? Bernapas. Atau mengkonsumsi sesuatu kah? Bisa? Herbal mungkin? Oh iya, kalau herbal yang dikonsumsi tentu aja yang bisa melebarkan rongga dada. Contohnya apa, Dok? Ya mint yang tadi itu. Mint, kalau yang ada permen yang ada mentolnya, atau barangkali yang jahe, semua yang sederhana yang di rumah. Yang sederhana di jahe di rumah. Di jahe. Ya, jahe atau mint. Gitu. Atau mint atau barangkali ada minyak kayu putih atau apa gitu boleh. Itu karena itu menimbulkan semacam efek dekongestan. Jadi pelebaran di hidung, jadi bisa dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak juga. Betul. Baik, ya. Baik. Bu Desa, dari BP POM di Denpasar ini sendiri tentunya karena tadi di awal Bu Desa mengatakan ini ada program juga buat pelaku UMKM yang mungkin ingin mendaftarkan hasil olahan atau produk-produk olahan mereka, tetapi banyak juga mereka UMKM yang terkendala dengan permodalan. Adakah program dari BP POM yang bisa membantu mereka nantinya? Ya, terima kasih Pak Karang. Yang jelas selama pandemi Badan POM lebih fokus untuk membantu UMKM dan untuk seperti tadi saya sampaikan untuk pangan olahan sendiri
selain bisa dibantu dengan biaya uji laboratorium, tentunya dengan seleksi dari kami, juga pada saat registrasi ada pemotongan 50% untuk biaya registrasinya. Kemudian untuk obat tradisional juga kami ada pendampingan dari pengawalan dari awal, kemudian juga ada dibantu proses biaya uji untuk laboratoriumnya. Dan itu sama juga dengan seleksi dan sesuai dengan kuota, karena kami juga dibatasi dengan jumlah target sampel yang harus dibantu. Seperti itu. Memang untuk obat tradisional sendiri, seperti kita ketahui kan ada yang namanya UMOT, usaha mikro obat tradisional, itu biasanya produknya adalah obat-obat luar, obat balur, obat parem, obat gosok seperti itu. Tentunya lebih sedikit, ada beberapa malah tidak perlu uji lab, tapi ada juga yang perlu uji lab, yang itu yang kita bantu. Kemudian ada juga UKOT kalau sudah memproduksi cairan obat dalam yang dikonsumsi masuk ke mulut, itu namanya bentuk usahanya usaha kecil obat tradisional. Memang untuk obat tradisional, obat herbal ini beda dengan pangan. Kalau pangan tidak perlu penanggung jawab teknis, tetapi kalau obat herbal karena terkait sediaan farmasi, karena obat tradisional, obat herbal itu kan termasuk sediaan farmasi, tentunya harus ada penanggung jawab teknis yang menjadi penanggung jawab di pabrik tersebut. Nah itu yang saat ini mungkin menjadi kendala juga oleh mereka pelaku usaha, karena tentunya harus meng-hire tenaga teknis kefarmasian. Nah, bagi mereka yang memang serius, karena kalau kami membantu dengan biaya uji itu ada expirednya, hanya berlaku selama 1 tahun. Jadi diusahakan dalam 1 tahun itu setelah kita bantu harus sudah keluar izin edarnya. Kalau enggak nanti kami menjadi pertanyaan oleh pemeriksa kami, karena itu kan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Kok nggak sampai keluar izin edarnya? Makanya kita benar-benar seleksi pelaku usaha yang memang serius mau mempersiapkan diri untuk proses registrasi, baru kita bantu. Karena nanti kalau tidak tercapai target kita untuk sampai keluar izin edarnya, kami yang salah memberikan bantuan kok nggak sampai keluar, karena batas waktu yang hanya 1 tahun itu. Baik, Dokter Mustika, tentunya ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di saat pandemi ini sendiri, bagaimana dengan herbal yang sederhana di rumah pun bisa meningkatkan imun, Dok? Ya, betul. Jadi akhirnya saya harus sampaikan bahwa kadang-kadang apa yang kita cari sebagai obat itu sudah ada di rumah. Ya, tidak saja di rumah yang sederhana di dapur kita, di dalam diri kita juga sudah ada obatnya. Misalnya sistem imun kita bisa tingkatkan lewat lebih banyak bergembira, kurangi kecemasan, kurangi stres. Jadi banyak-banyak sembahyang sehingga kita merasa ada yang melindungi diri kita, sehingga kita merasa lebih tenang. Ya, ketenangan itu akan meningkatkan sistem imun kita. Lalu di dapur cari aja hal-hal sederhana, mau temulawak, mau lengkuas, mau kunyit, lalu ada jahe dan min atau apa itu saja yang bisa kita pakai. Nah, secara sederhana itu. Ya usah jauh-jauh dulu lah. Bunga celang juga enggak. Oh iya. Ada di halaman. Yang ada di rumah. Ada di halaman. Udah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, tentunya sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa untuk pengobatan dengan obat herbal tidak bisa cespleng seperti halnya obat sintetis ya, karena menggunakan obat herbal itu harus dilakukan secara rutin dalam jangka waktu lama, baru akan kelihatan dampaknya terhadap kesehatan kita. Dan saya ingatkan selalu masyarakat untuk selalu ingat dengan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli suatu produk. Harus cerdas sebagai masyarakat, sebagai konsumen tentunya. Ibu Desa, Dr. Mustika, terima kasih sudah sharing, luar biasa sekali malam hari ini, mendapat edukasi yang lebih lagi nih malam hari ini. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.